Bayangin, negara dengan cadangan gas terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak ketiga terbesar di dunia justru lagi carut-marut. Kok bisa? Warganya pada turun ke jalan, harga-harga meledak, mata uangnya ambruk, dan tiba-tiba beberapa negara barat pada ngerangkul warga Iran. Sambil bilang begini, tenang, kami ada di pihak kalian. Padahal sejarahnya setiap kali negara barat bilang kami peduli terhadap rakyat kalian, yang ada ujung-ujungnya bukan perbaikan, tapi malah kehancuran. Lihat Irak, Libya, Suriah, dan sekarang Iran. Tapi tunggu, semua ini jadi semakin panas semenjak Amerika Serikat menyerang Venezuela, menangkap presidennya, dan memicu kekacauan pasar minyak dunia. Kok bisa sih semua kasus ini nyambung? Jadi, unjuk rasa di Iran pecah sejak 28 Desember. Pedagang dan warga kesal karena harga naik gila-gilaan. Di satu sisi bilang ini protes murni ekonomi. Tapi di sisi lain bilang ini operasi destabilisasi geopolitik. Tapi sebelum kita nuduh siapa dalang dari krisis ini, kita perlu tahu hal penting ini. Iran bukan negara miskin. Dia adalah negara kaya, bahkan terlalu kaya. Mereka punya 34 triliun meter kubik gas atau terbesar kedua di dunia dan ada 209 miliar barel minyak terbesar ketiga di dunia. Negara yang punya sumber daya alam segila itu kalau sampai terjadi perang dunia pasti punya konsekuensi satu, bakal jadi incaran paling empuk. Jadi gini akar dari semua masalahnya. Pada tahun 1951, Perdana Menteri Iran terpilih, Mohammad Mossadegh, menasionalisasi minyak Iran. Artinya apa? Inggris dan AS gak bisa seenaknya ngambil minyak Iran. Lalu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, CIA dan MI6 melakukan operasi rahasia menggulingkan Mossadegh. Operasi ini resmi, terbuka, dan sekarang sudah diakui dokumennya. Sebagai gantinya, mereka memasang Reza Pahlavi sebagai pemimpin yang pro-barat dan memerintah dengan tangan besi. Lalu, di tahun 1979, rakyat marah. Terjadi revolusi Islam dan Pahlavi ditumbangkan. Sejak saat itu, Amerika Serikat langsung menjatuhkan sanksi ekonomi yang gak pernah berhenti sampai hari ini. Jadi, kalau kamu tanya kenapa ya ekonomi Iran yang merupakan negara kaya bisa hancur, jawabannya bukan cuma karena pemerintahan yang buruk, tapi karena sanksi dari Amerika Serikat dan sekutunya yang telah mematahkan kaki Iran selama 40 tahun. Pada tahun 2005, sanksi dari negara-negara barat jadi semakin brutal. Tuduhannya, Iran disebut mau bikin senjata dari nuklir. Ini sudah dibantah Iran dari dulu hingga sekarang. Tapi meskipun ekonomi ditekan, Iran tetap sukses mengembangkan militernya. Hasilnya Israel jadi ngerasa terancam. Dan kalau Israel terancam, hal ini membuat Amerika Serikat langsung masuk ke mode kami harus turun tangan. Lalu datanglah perang selama 12 hari antara Iran dan Israel di tahun 2025. Setelah itu Amerika Serikat, Eropa, bahkan PBB menjatuhkan sanksi tambahan yang membuat mata uang Iran jatuh bebas. Jumlahnya $1 setara dengan 1,4 juta rial. Ini bukan tentang ekonomi yang runtuh, tapi ekonomi yang dibunuh. Harga naik, rakyat marah, dan protes datang dari masyarakat secara masif. Banyak para pakar yang menganalisa dan bilang kalau sanksi ini sepertinya dirancang untuk membuat rakyat Iran jadi memberontak. Amerika Serikat terus mengompori dengan memberikan ancaman terhadap pemerintahan Iran sambil bilang, kalau kalian menindak demonstran, kami akan bertindak. Tapi Iran langsung balas merespon dengan tegas. Mereka menyebut protes ini ditunggangi Amerika Serikat dan Israel. Kalau kita mau belajar dari Irak, Afghanistan, Libya, dan Suriah, kita tahu pola ini. Tawaran pertolongan palsu yang berujung kehancuran negara. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam melalui ekonomi. Jadi apa yang dilakukan Trump sebetulnya menghancurkan tatanan dunia,
pasca Perang Dunia Kedua yang dibangun oleh Amerika sendiri dengan sekutu-sekutunya para pemenang Perang Dunia Kedua saat itu, yaitu yang kita sebut Liberal World Order dengan berbagai institusi internasional. Apa yang dilakukan Trump di Venezuela dan sekarang mengancam Greenland sebetulnya kan memperlihatkan bahwa Amerika yang tadinya menjadi pemimpin tatanan itu justru sekarang menjadi perusak dari tatanan dunia saat ini. Sekarang saatnya kita tarik garis merahnya. Venezuela adalah salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Iran juga sama, negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Dua-duanya sama-sama anti Amerika, keduanya sama-sama kena sanksi, dan keduanya sedang berada di ekonomi yang instabil. Pada 3 Januari 2026 lalu, Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap presiden mereka, Nicolas Maduro. Ketika Amerika Serikat menyerang negara minyak, efek yang pertama kali muncul adalah harga minyak global jadi terguncang. Jawabannya, hak veto. Amerika Serikat adalah satu dari 5 negara yang bisa membatalkan keputusan seluruh dunia hanya dengan satu kata, veto. Jadi, kalau dunia sepakat mengecam tindakan Amerika Serikat atau minta penyelidikan independen atas Venezuela atau bahkan minta penghapusan sanksi Iran, Amerika Serikat tinggal klik veto dan selesai. Sistem global langsung lumpuh. Jadi dunia melihat bagaimana negara terbesar, orang yang paling berkuasa di negara paling kuat di dunia melakukan semena-mena. Dan memang masalah sistem hukum internasional kita adalah harus diikuti oleh force, dan force itu ada di Amerika gitu. Jadi kalau negara yang paling kuat melanggar hukum internasional, sulit sekali bagi negara yang lain untuk menghukumnya karena negara yang kuat itu ya seharusnya menjadi penyanggah dari hukum internasional. Kita sekarang sudah melihat dunia dalam kekacauan, dalam sesuatu yang ketidak fair karena negara yang kuat semena-mena melakukan apa yang ingin dia lakukan. Ini bukan cuma teori, ini fakta yang berulang. Dari Palestina sampai Suriah, dan dari Irak sampai Venezuela. Pada akhirnya, satu hal penting harus diingat, bahwa nasib dari bangsa Iran harus ditentukan oleh rakyat Iran itu sendiri, bukan dengan ekonomi yang sengaja dilumpuhkan, sanksi-sanksi yang belum jelas tuduhannya, atau intervensi dari negara lain. Kalau memang dunia peduli terhadap penderitaan warga Iran, maka langkah pertama bukan cuma kirim ancaman, bukan kirim senjata, tapi menghentikan sanksi-sanksi yang tidak manusiawi. Karena rakyat yang lapar tidak bisa memilih masa depannya, dan negara yang dihancurkan ekonominya tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi gimana nih pendapat kamu? Apa kabar ya sama Greenland?